Halo Sobat Pendidikan Jawa Tengah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tati Diawardani dan kami tim Wali Wilayah Kabupaten Kebumen kali ini berada di Hotel Maxoli dalam rangka kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Kebumen. Kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak merupakan kegiatan diskusi bersama antara Dinas Pendidikan, Bapeda, Kepala Sekolah, dan guru di Sekolah Penggerak untuk bersama-sama berkomitmen dan membuat perencanaan terkait dengan memajukan satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Kebumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Kepala BPPT Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala BPPT Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati tim Wali Wilayah Kabupaten Kebumen, yang kami hormati penanggung jawab program Sekolah Penggerak Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, Kepala Sekolah, Program Sekolah Penggerak, dan Bapak Ibu Guru serta pengawas yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka bersama acara pada kesempatan ini dengan mengucap basmalah. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Maras Kebumen. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya. Kita ikuti bersama sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen atau yang terhormat Bapak Yonizat Setiawan SSN ACC Kamusianka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bapeda yang hadir daripada ini diwakili oleh Pak Agus, Kabid. Yang saya hormati Kepala BPMT Provinsi Jawa Tengah yang hadir dihadiri oleh Wali Wilayah PSP Kabupaten Kebumen. Mana Pak Agus? Ini betul ya. Kemudian yang kami hormati Kepala BPGP Provinsi Jawa Tengah, hari ini dihadiri oleh Wali Wilayah PSP Kabupaten Kebumen juga. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator PSP Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati juga segenap peserta Forum Pemangku Kepentingan PSP Kabupaten Kebumen. Hari ini hadir pengawas, kepala sekolah, guru, anggota komite pembelajaran PSP angkatan 2, dan segenap hadirin yang kerja sebagai 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga sempat untuk kita hari ini. Karena saya mohon maaf terlambat karena mengikuti agenda Pak Bupati. Biasanya agendanya itu turunnya kalau enggak nanti tengah malam ya kemarin sore. Hari ini ada agenda sinergitas TNI Polri senam bersama karena kita memangku
olahraga, jadi harus ikut. Akan ketemu bahwa yang namanya program sekolah penggerak ini yang dilakukan melalui transformasi intervensi secara holistik ini, ya. Nanti kita ada intervensinya. Nah, ini yang tadi mungkin yang pertama adalah penguatan SDM, sekolah melalui pelatihan dan pendampingan intensif oleh pelatih. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru dengan orientasi pada pengembangan kompetensi dan penguatan karakter pelajar. Kemudian yang ketiga, perencanaan sebagai bagian dari manajemen berbasis data hasil refleksi diri. Kemudian ada digitalisasi sekolah dan pendampingan konsultatif dan asesmen melalui kemitraan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada Pak Agus selaku Bapeda bahwa selama ini terkait dengan kegiatan program sekolah penggerak ini kita difasilitasi oleh anggaran dari pemerintah pusat. Terakhir kita nanti berakhir di 2024. Nah, untuk selanjutnya, nah itulah yang tidak ada fasilitasi lagi, karena keberlanjutan sekolah penggerak ini, program sekolah penggerak itu berarti nanti segala aspek pembiayaannya diserahkan nanti ke daerah. Nah, ini saya harapkan nanti ada di tahun 2024 itu ada mulai proses transformasi, ya. Ada proses transformasinya apa? Tadi transformasi kesiapan kita dalam menghandle kegiatan tersebut. Nah, sementara perlu Bapak Ibu ketahui, anggaran atau APBD kita itu ya tidak baik-baik saja, ya, tidak baik-baik saja. Di Dinas Pendidikan anggaran tahun kemarin kita 1 triliun 1,104 dan di 2023 ini hanya 990 miliar atau 960 miliar. Yang 700 miliarnya untuk ya gaji ASN-nya, lainnya untuk belanja modal dan belanja jasa dan barang lainnya, termasuk di dana itu yang pernah di belanja kegiatannya adalah peningkatan kapasitas, ya. Nah, ini tentu saja harus kita siapkan langkah-langkah. Harapannya nanti dari kegiatan ini bisa ada poin-poin yang mungkin sebenarnya apa sih harus yang kita siapkan. Dari pemangku kepentingan saya harapkan mulai ada solusi, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sampai dengan sekarang di angkatan 2 itu kita mempunyai 66 sekolah penggerak, baik negeri swasta. Negerinya itu ada 38, swastanya 28. Ya, ini sekolah penggerak, ya, dalam mengelola pendidikan. Kita tidak hanya cerita soal tadi ya mutu, tetapi aksesnya tidak pernah kita bahas ini, ya. Akses terhadap pelayanan pendidikan tidak pernah kita bahas, karena kita punya dua beban ini yang sama-sama pentingnya seharusnya, ya. Ini yang saya harapkan nanti sekolah penggerak juga mulai ya bergeraklah, berinovasi, dihadapkan pada kebijakan atau program yang seperti itu, tapi kita tetap bisa melihat atau menyesuaikan dengan perkembangan lingkungannya seperti apa, ya. Saya nggak tahu apakah di sekarang itu di tren di pendidikan kita mengikuti pasar atau kita yang menciptakan tren pasar, gampangan seperti itu. Sementara kalau sudah program pemerintah, kalau yang ditetapkan Mas Menteri itu ya, mengapa kita ke implementasi guru merdeka kita tidak akan lebih banyak cerita ngomong akademik ke anak. Uang terkait dengan
bahwa yang namanya forum pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjadikan penyelenggaraan PSP ini menjadi lebih baik. Jadi tentu saja perlu recheck perencanaan saya ini sudah, pelaksanaan sudah berapa tahun PSP jalan? 1. Sekarang saatnya kita melakukan recheck. Saya ke teman-teman distrik, ini istilah P, D, C, A, plan, do, check, action. Rencanakan sebaik-baiknya, laksanakan sebaik-baiknya, cek lagi perencanaannya, pelaksanaannya. Kalau masih ada kekurangan, lakukan rencana perbaikan, baru aksi lagi. Terus berputar seperti itu terus. Oke? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, forum pemangku kepentingan program sekolah penggerak Kabupaten Kebumen menyatakan dibuka. Semoga Allah senantiasa meridhoi upaya-upaya kita dalam memajukan penyelenggaraan pendidikan kita. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan di Kabupaten Kebumen, yaitu peningkatan kualitas layanan pendidikan dan aksesibilitas di bidang pendidikan, dengan adanya program sekolah penggerak atau PSP akan sangat membantu dalam proses percepatan peningkatan mutu, sehingga saya harapkan untuk di masa yang akan datang sekolah-sekolah untuk mulai melaksanakan program-program di sekolah penggerak yang sudah dicanangkan. Meskipun belum menjadi sekolah penggerak, saya harapkan para kepala sekolah untuk tetap bergerak dalam meningkatkan layanan kepada anak-anak kita, bahwa yang namanya pelayanan menjadi sesuatu yang mendasar bagi pemerintah daerah untuk dilakukan. Perlu diingat lagi, urusan pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk itu perlu kepala sekolah paham akan hal itu. Keberlanjutan program sekolah penggerak akan tetap kita jalankan sampai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tercapai, sehingga melalui sekolah penggerak ini anak-anak kita antarkan menjadi generasi muda yang benar-benar siap di era industri 5.0. Keberlanjutan sekolah penggerak akan tetap kita lakukan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah di RPJMD, yaitu dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan. Dengan sekolah penggerak, kita harapkan terbentuknya profil pelajar Pancasila yang siap untuk menghadapi era abad industri 5.0. Demikian dukungan Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Kebumen terhadap keberlanjutan sekolah penggerak. Tetap semangat dan tetap berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Silwati sebagai fasilitator sekolah penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen. Dengan adanya program sekolah penggerak Angkatan 2 Kabupaten Kebumen meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen. Berbagai tahapan meliputi perencanaan IKN, kemudian yang kedua pelaksanaan IKN, yang ketiga adalah efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Dengan adanya program sekolah penggerak Angkatan 2, maka pendidikan di Kabupaten Kebumen meningkat, utamanya dalam perencanaan program, perencanaan IKN. Sekolah sudah melaksanakan perencanaan sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing, kemudian pelaksanaan IKN,
guru-guru di sekolah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga mampu menyusun modul ajar dan juga berbagi praktik baik di platform Merdeka Mengajar dan juga guru berbagi. Kemudian efektivitas kepemimpinan kepala sekolah secara rutin melaksanakan refleksi pembelajaran guru, kemudian juga memberdayakan komunitas pembelajar di satuan pendidikan masing-masing. Tentu ini semua ada dampingan dari fasilitator sekolah penggerak. Kemudian digitalisasi sekolah juga meningkat, baik itu dalam PMM, Arkas, kemudian Tanya Bos dan juga Siklah. Kemudian pada perencanaan program berbasis data, sekolah mampu menganalisis, kemudian menyusun program sekolah berbasis data. Demikian progres Kabupaten Kebumen setelah mengikuti program sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Paudasmen itu ada PDM 01 yang bergerak di atau mengurusi sekolah penggerak. Nah, ini sudah disusun dan kita harus kolaborasi Bapak Ibu antara UPT-nya PDM dan UPT-nya GBK. Unit pelaksana teknis dari PDM itu BPPNP. Kalau di Jawa Tengah ya Provinsi Jawa Tengah. Kemudian UPT dari GBK itu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah yang ada di Karanganyar. Nah, yang dari BPGP itu juga sudah hadir. Kemudian juga dengan Dinas Pendidikan. Nah, kolaborasi yang lebih seru lagi tentu dengan sekolah penggerak. Karena sebetulnya yang dipikirkan itu sekolah penggerak gitu ya. Nah, jadwal ini Bapak Ibu, mengapa kemudian ini di switch gitu ya? Semua kegiatan siswa yang ada di sekolah ini harus kita pikirkan bagaimana supaya ada aplikasi yang simple. Ini yang akan kami lakukan dan ini insya Allah sudah mulai berproses. Kami semuanya harapannya nanti tahun ajaran baru sudah bisa berjalan. Itu beberapa kegiatan digitalisasi. Kalau masalah KPM itu insya Allah semuanya sudah digitalisasi secara pembelajaran secara daring, kemudian masalah tes tertulis itu juga sudah computerized dan sebagainya, itu sudah semua. Nah, itu beberapa digitalisasi yang mungkin belum, yaitu masalah kepegawaian, sarpras, ini yang jadi sangat penting di sekolah. Saya kira itu Pak. Yes. Sudah ditambahkan Pak, ini untuk luar biasa impian terkait dengan digitalisasi admin sekolah, kita dalam pengelolaan barang yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, itu dalam aplikasi BAD, kemudian kepegawaian. Kalau IKIN, kita kan memang setiap hari harus membuat jadwal di IKIN kinerja kita, dan SMP sudah dilaksanakan kegiatan setiap harinya. Kemudian digitalisasi kesiswaan, ini semuanya adalah untuk mendukung kaitannya dengan peningkatan IKN. Pak Yosi bisa dijelaskan apa mengenai Ibu Kepala Sekolah? Akan berbagi praktik baik mengenai implementasi kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Negeri 2 Tama Agung. Nah, itu gambaran SD Negeri 2 Tama Agung, Bapak Ibu. Tadi saya buka lebar, sekolahnya super jelek, jadi akhirnya nggak kelihatan. Itu waktu persiapan mau buka bersama, sama seperti Pak Taufik, juga bersama siswa dan wali siswa, juga dengan keluarga sekitar. Visi sekolah mewujudkan pelajar berprestasi berkarakter, profil pelajar Pancasila,
dan siap menghadapi tantangan abad 21. Ini kami mengawali pagi ini Bapak Ibu, ini dengan menyambut anak-anak berangkat sekolah. Nah ini seperti ini, kami menyambut dengan salam, sapa, dan senyum. Selanjutnya, program pembiasaan pagi. Jadi dari Senin sampai Sabtu di tempat kami ada pembiasaan pagi mulai jam 7 sampai 7.30. Itu ada upacara, hafalan surat pendek, patriotisme, upacara, membaca surat Yasin, senam, hafalan doa harian, dan sholat berjamaah di masjid karena sekolah kami dekat masjid dan sekolahnya tidak punya masjid. Pemanfaatan Chromebook untuk AMBK. Nah ini kemarin kami terima bantuan Chromebook, alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk AMBK yang sebelumnya kami AMBK pinjam laptop Bapak Ibu ke warga sekitar, warga masyarakat. Karena sekolah kami benar-benar sarprasnya kurang, muridnya sedikit, nah apa-apanya kurang memenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barakah Kurniasih. Saya sebagai kepala sekolah dari TK Aisyah 3 Gombong. Ya, kebetulan di Gombong itu ada 7 TK Aisyah. Kebetulan kita salah satu TK di TK Aisyah Gombong yang, mohon maaf Ibu, dari segi sarana prasarana, mungkin SDM dan lain-lainnya, di awal sebelum kita masuk sebagai salah satu peserta program sekolah penggerak, itu sangat jauh dari ibaratnya bayangan yang sempurna dari TK-TK hebat yang di kota-kota besar. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, setelah melewati seleksi dan dinyatakan lolos dengan begitu banyak beban, begitu banyak bayangan dan lain-lain sebagainya, itu yang menjadi ibaratnya kayak bayangan yang begitu menakutkan Bu, jujur Bu. Saya nggak tahu arah ini mau bagaimana nanti, dan waktu itu posisi kita itu dengan 2 guru, saya selaku kepala sekolah sekaligus sebagai guru kelas, dengan jumlah peserta didik waktu itu sekitar 36. Ada 2 rombel dan diwajibkan waktu itu untuk sekolah penggerak yang 2 rombel itu gurunya harus 2. Dengan penuh perjuangan kita mengusulkan mencari guru tambahan untuk kegiatan PKP, dan alhamdulillah dari yayasan diberikan, dan selanjutnya kita melaksanakan kegiatan PKP meskipun dengan ya itu Bu, dengan beban, masih tetap dengan beban Bu ya, dengan beban. Setidaknya kita sudah tahu arahnya mau dibawa kemana sekolah kita selanjutnya. Setelah melewati PKP, selanjutnya kita melakukan ada kegiatan lokakarya, PMO dan sebagainya, dengan didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak, didampingi oleh pengawas. Kebetulan hari ini hadir Bapak Suparsino SPD, dengan dukungan dari wali murid, dari masyarakat yang ada di sekolah, yang ada di sekitar sekolah, dengan pokoknya semua masyarakat stakeholder yang ada di lingkungan kami ajak mereka bersama-sama untuk bisa bergerak, menggerakkan dan tergerak untuk kemajuan pendidikan anak usia dini. Luar biasa.
Mohon maaf Ibu, kiranya baru itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Selamat pagi Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa ya. Perkenalkan, saya Teresia Prisana Purbani dari SD Pius Bakti Utama Kebumen. Ibu dan Bapak Guru hebat, saya ingin bercerita sedikit tentang proyek yang pernah kami kerjakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Saat itu kami mengambil topik bertani sembari mengasah diri. Kami mengambil tema kearifan lokal. Mengapa topik itu kami angkat? Topik itu kami angkat karena keprihatinan bahwa ternyata ketersediaan bahan pangan itu bisa terganggu karena perang, karena perubahan suhu bumi, dan sebagainya. Bagaimana dikaitkan dengan kearifan lokal? Ya, ternyata anak-anak perlu belajar bahwa ketersediaan bahan pangan itu bisa dikaitkan dengan kearifan lokal. Anak-anak harus disadarkan koneksinya dengan sejarah bahwa nenek moyang mereka bisa menyediakan bahan pangan dari pekarangan sendiri. Itulah yang kami kerjakan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali koneksi peserta didik dengan akar budaya dan kearifan lokal tentang bagaimana menyediakan bahan pangan dari kebun sendiri atau dari pekarangan sendiri. Saya dan anak-anak bersepakat akan mengadakan kegiatan bertani sembari mengasah diri sebagai jawaban untuk mengupayakan menyediakan makanan dari kebun sendiri, mengupayakan makanan tanpa tergantung dari orang lain. Lahan sudah siap, lahan siap ditanami dengan sayur-sayuran, biji didatangkan. Kemudian anak-anak mulai menyebarkan biji sambil berharap semoga biji kangkung segera tumbuh dan bisa panen raya. Hari-hari berlalu, mereka menengok setiap kali ke sekolah, mereka menengok kebun belakang. Setelah itu setiap hari ada rutinitas menengok kebun belakang sekolah. Kami menjadi petani sebelum memulai belajar di kelas. Kami mencabuti gulma, kemudian mengukur tinggi kangkung. Kemudian melihat kangkung itu tumbuh dengan sehat atau tidak. Ternyata ada hal-hal yang ditemukan oleh anak-anak. Anak-anak menemukan ada kangkung-kangkung yang tidak tumbuh dengan baik. Bu, mengapa? Kangkung ini kemarin ada daunnya tetapi sekarang tidak ada. Kenapa kangkungnya tidak tumbuh dengan pesat? Kenapa kok daunnya hilang semua? Apakah kita bisa panen raya seperti yang kita harapkan? Kemudian kami membuat bak penanaman. Kali ini tanah dan pupuk dicampur oleh anak-anak, kemudian dimasukkan ke dalam bak penanaman. Anak-anak memulai lagi semuanya dari awal, menyebarkan biji, menunggu bijinya tumbuh, kemudian melihat bibitnya mulai tumbuh, menyiangi, mengambil gulma, mengukur lagi, semuanya dilakukan lagi dari awal dengan perlahan setiap hari. Semuanya dilakukan dengan sukacita dan harapan panen raya akan terjadi. Benar Bapak Ibu, bahwa proses yang kami lalui tidak sia-sia. Setelah bak tanam itu ditumbuhi dengan bibit-bibit yang lebih segar, ditumbuhi dengan sayuran-sayuran yang lebih segar, impian panen raya sepertinya akan terwujud. Anak-anak semakin semangat untuk memelihara kebun sayurnya. Dan hari yang dinanti tiba, kami bisa panen raya. Kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Setelah panen, kami makan bersama. Sayuran dimasak, kemudian dinikmati bersama. Nikmat sekali memakan sayuran dari kebun sendiri, dari usaha sendiri. Tak lupa kami berdiskusi lagi dan berefleksi. Anak-anak menyadari bahwa ternyata menjadi petani itu tidak mudah ya Bu. Menjadi petani itu lelah ya. Tetapi aku puas karena
bisa mengambil sayuran dari kebun sendiri. Aku ingin menjadi petani di rumah supaya bisa panen sendiri. Sehingga orang tuaku akan hemat, tidak perlu berbelanja ke pasar lagi. Itu celotehan yang anak-anak berikan saat kami berefleksi. Kemudian kami bersepakat setiap rumah akan menanam sayuran. Dan kami membagikan biji-bijian untuk ditanam di rumah. Impian bahwa ketahanan pangan bisa terwujud dari setiap rumah tangga mungkin akan terjadi. Semoga anak-anak tidak menyerah seperti halnya saat bertani sembari mengasah diri. Mereka tidak menyerah. Demikian Ibu Bapak Guru hebat. Kisah perjalanan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lalui di sekolah. Bertani sembari mengasah diri bukan hal yang mustahil. Selamat pagi dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Puji Astuti, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 1 Kutawinangun, Kabupaten Kebumen. SMP Negeri 1 Kutawinangun ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara program sekolah penggerak Angkatan 2 mulai tahun 2022-2023. Sejak ditetapkan menjadi sekolah penggerak, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Kutawinangun harus mendasari program-program yang ada dalam kurikulum Merdeka. Visi sekolah kami adalah berakhlak mulia, berprestasi prima, luhur dalam karya, dan berwawasan lingkungan. Dari visi yang sudah kita tetapkan, misi yang pertama adalah mengembangkan budaya luhur yang ada di lingkungan sekolah dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif, serta bernalar kritis. Misi yang kedua adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan di kelas. Kegiatan yang sudah kita laksanakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dalam implementasi tersebut adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana cara sekolah mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi? Maka sekolah melakukan kegiatan dengan teknik kopi sere. Apa itu kopi sere? Kopi sere singkatan dari koordinasi, perencanaan dan persiapan aksi, observasi dan supervisi, evaluasi dan juga refleksi. Beberapa langkah yang sudah kita laksanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan observasi tersebut dengan menggunakan teknik STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi nyata, serta refleksi. Dari beberapa kegiatan dan langkah yang sudah kita laksanakan di jadwal-jadwal tertentu, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di SMP Negeri 1 Kutawinangun, dari 11 guru yang ada di kelas 7, ada 7 guru yang hampir sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun komponen dari pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya dicapai. Bisa dilaksanakan diferensiasi konten, bisa juga dilaksanakan dengan diferensiasi produk, dan juga bisa dilaksanakan pada diferensiasi proses. Tetapi kami sekolah penggerak sudah berupaya bahwasanya kegiatan yang ada di kurikulum Merdeka sudah kita upayakan khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian praktik baik yang kedua yang sudah kami laksanakan di SMP Negeri 1 Kutawinangun adalah kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selama 1 tahun pelajaran ada 3 tema yang kita ambil. Yang pertama adalah suara demokrasi, yang kedua adalah kearifan lokal, yang ketiga adalah gaya hidup berkelanjutan. Dari kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila,
pada akhir tahun pelajaran kami bisa melihat bahwasanya dari murid-murid yang ada di sekolah kami yang berjumlah 160 murid kelas 7, dari sekian anak nampak bahwasanya dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila sudah mulai nampak, baik itu pada dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua, gotong royong. Dimensi yang ketiga, berkebinekaan global. Dimensi yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Ada beberapa testimoni yang sudah kita laksanakan terhadap guru dan siswa bahwasanya kegiatan yang sudah kita laksanakan di sekolah itu sangatlah berdampak positif bagi guru maupun bagi peserta didik kita. Dan di akhir tahun pelajaran ini ada 2 guru yang sudah lolos masuk menjadi guru penggerak. 1 guru masuk guru penggerak di angkatan 8 dan 1 guru lagi masuk guru penggerak di angkatan 9. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk praktik baik dari SMP Negeri 1 Kutowinangun. Semoga apa yang bisa kami sampaikan bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk tetap berupaya melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dengan penuh semangat dan penuh perjuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PSP Kabupaten Kebumen. PSP Kabupaten Kebumen bergerak menggerakkan. Komitmen bersama tingkatkan mutu pendidikan. Yes, yes, oke. Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melaksanakan program sekolah penggerak. Berkomitmen melaksanakan program sekolah penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan komitmen pemangku kepentingan program sekolah penggerak Kabupaten Kebumen. Demikian tadi kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.